Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, mohon maaf agak terlambat sedikit. Tadi saya berusaha mencoba men-set semua sistem yang ada di sini di platform ini. Ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Kita masih berada dalam sesi online ya, mungkin sampai nanti ya, sampai akhir perkuliahan. Nanti jangan lupa juga selama kuliah ini berlangsung, mohon mempost atau mengirim nama dan NPM ya di bagian chat, sehingga nanti bisa kita catat sebagai kehadiran dalam perkuliahan sesi ini. Baik, untuk mempersingkat waktu akan segera saya mulai. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait dengan akses data ya dengan menggunakan Python, baik berupa data yang tersimpan dengan menggunakan format dictionary ataupun data yang tersimpan di dalam file. Jadi ada 3 pokok bahasan atau 3 outline. Yang pertama, bagaimana cara menggunakan dictionary, kemudian membuat file teks ya dengan menggunakan fungsi yang ada di Python, dan yang ketiga kita melakukan akses data dengan menggunakan Python terhadap file dengan tipe CSV. Ya, jadi dengan menggunakan dictionary ya, cara penyimpanan diharapkan lebih efisien ya dibandingkan dengan menggunakan list. Tipe list mungkin sudah kita coba dalam beberapa pertemuan sebelumnya ya. Dan kemudian perbedaannya antara menggunakan dictionary dan list ya. Dalam dictionary menggunakan key ya, dalam proses penyimpanan data ya. Dengan demikian data tersimpan mengacu pada key ya, atau mengacu pada kata kunci tertentu ya, tidak pada nomor atau indeks berupa angka ya. Kemudian secara sederhana setiap elemen dictionary terdiri atas pasangan sebuah key dan sebuah data ya. Jadi ini adalah nama variabelnya, kita bisa namai bebas ya, sesuai dengan keperluan atau sesuai dengan keinginan kita. Kemudian dalam satu struktur dictionary itu ada 2 komponen, yaitu key atau nama kelompoknya ya, atau kata kunci yang bisa kita panggil sewaktu-waktu, dan berikutnya adalah data yang ada di setiap key yang kita definisikan. Jadi sebagaimana variabel lainnya dictionary dideklarasikan ya seperti ini, dan kelak juga akan bisa kita isi ataupun kita panggil ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini adalah contoh pendeklarasian sebuah file dictionary ya. Jadi awal mula kita misalkan kalau kita deklarasikan sebagai dictionary yang kosong, maka kita bisa deklarasikan seperti ini ya. Sehingga nama variabel empty ini memang benar-benar tidak ada datanya ya. Nah, ini mungkin sangat diperlukan misalkan dalam proses inisialisasi ya, proses inisialisasi file, sehingga kita bisa gunakan atau kita bisa isi pada proses-proses selanjutnya. Kemudian dictionary dengan menggunakan satu key, jadi hanya ada satu key dan satu nilai ya. Contohnya seperti ini ya. Person, kemudian key-nya adalah name, kemudian kita isi data dari name tersebut dengan dan Smith ya. Dan kita tampilkan isi dari variabel person menggunakan perintah print sebagaimana biasa. Kemudian ada juga dictionary dengan menggunakan 2 key dan sudah tentu memiliki 2 value ya.
Sehingga seperti ini, misalkan customer punya sifat atau key lebih dari satu, ya, selain nama juga misalkan umur, ya. Sehingga kita bisa gunakan key name, kemudian age, ya. Kemudian isian dari name itu adalah misalkan Alice, kemudian age adalah 26, ya. Kemudian untuk menampilkan data dari variabel customer ini, kita gunakan perintah sebagaimana biasa, kita gunakan print. Baik, kemudian di dalam isian di dictionary tidak semata-mata hanya berupa data yang sifatnya tunggal, ya, namun bisa juga dalam bentuk list, ya, yang kita sudah gunakan pada pertemuan sebelumnya, ya. Jadi data berupa list, ya, itu bisa menjadi anggota, ya, sebuah variabel dengan tipe dictionary, ya. Kemudian cara akses data dengan cara menyebut terlebih dahulu nama key, kemudian selanjutnya indeks atau lokasi data yang ada di dalam list. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita misalkan deklarasikan sebuah tipe data untuk sebuah dictionary, ya, dengan nama key atau kelompok yang ingin kita definisikan itu sebagai sports, ya. Dan sports terdiri dari apa saja, misalkan ada baseball, football, hoki, dan soccer. Maka satu kelompok ini kita namakan atau kita kenal sebagai list, ya. Jadi dengan demikian key yang ada dalam dictionary, ya, key sports itu memiliki value atau memiliki nilai adalah sebuah list atau sebuah kelompok dalam bentuk list. Nah, kemudian bagaimana cara kita memanggil atau menampilkan elemen data tersebut, ya. Maka cara yang kita gunakan itu adalah dengan menggunakan print, ya, namun tidak secara keseluruhan. Bila kita ingin menampilkan yang baseball, maka kita tulis data dan kurung kotak seperti ini, ya. Kemudian kita tulis sports, nama key, kemudian indeks di mana data tersebut berada, ya. Ya, kalau kita beri 0, maka akan tertampil nilai baseball. Nah, kalau kita beri indeks 1 football, 2 hoki, dan 3 isinya adalah soccer. Sehingga di sini cara pemanggilannya sama atau sebagaimana kita menggunakan list. Oke. Kemudian selain list, nah ini juga bisa terjadi proses kebalikannya, ya. Jadi list namun memiliki anggota atau elemen sebuah dictionary, ya. Atau kita sebut menyimpan dictionary dalam sebuah list, ya. Sehingga contohnya seperti ini, data, kemudian kita isi dengan data berupa list, ya. John, in, kemudian di sini ini adalah sebuah dictionary. Jadi elemen ketiga dari list variabel data itu adalah berupa dictionary. Sehingga kalau kita tampilkan data yang indeks ke 0, nah ini akan tampil sebagaimana kita memanggil sebuah list. Jadi akan langsung tertulis nama, ya, nilainya yang berupa nama, ya, John. Kemudian data 2 berarti posisi di sini, ya. Posisi di sini akan ditampilkan dalam bentuk dictionary. Jadi bukan dalam bentuk elemen sebagaimana indeks ke 0 dan indeks ke 1 misalkan. Jadi yang indeks yang kedua akan tampil sebagai dictionary. Sehingga kalau kita ingin melihat per elemen, nah maka kita harus menggunakan cara sebagaimana kita mengakses data di dalam dictionary. Sehingga kita tuliskan data 2, kemudian kita beri nama key, name, sehingga akan muncul value dari dictionary yang ada dalam list. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, kemungkinan ketiga yaitu menyimpan tipe data dictionary dalam dictionary juga, ya. Jadi bagian berikutnya akan menyimpan sebuah item dictionary, ya, dalam dictionary, dan cara melakukan akses data dengan menyebut nama key secara berurutan. Sehingga dengan menggunakan dictionary yang disimpan dalam dictionary, maka
kita tidak lagi menggunakan indeks untuk mengakses data, namun kita menggunakan key ya, secara berurutan. Nah, ini contohnya misalkan kita deklarasikan sebuah variabel ya, data, kemudian ada dua jenis key di sini ya, location dan visitors ya. Kemudian location kita isi misalkan Pantai Pangandaran, kemudian untuk visitors ini misalkan jumlah pengunjung ya di Pantai Pangandaran misalkan dalam orde ribuan ya, tahun 2018 200.000, 2017 150.000 seperti itu. Maka kalau kita ingin menampilkan data per elemen di sini, maka kita harus menyebutkan secara berurutan ya. Misalkan kita ingin menampilkan data visitor secara keseluruhan, maka kita tuliskan print data nama variabel kemudian key visitors. Kemudian kalau kita ingin menampilkan berapa banyak pengunjung pada tahun 2018, maka kita harus tuliskan dua key secara berurutan, yaitu print data visitors dan tahunnya 2018. Ya, mungkin sedikit kompleks ya untuk memahami antara dictionary dan list ya. Yang memang secara umum kelebihannya apa yang mungkin yang bisa kita dapat secara sederhananya, kalau dengan menggunakan list kita perlu kita hanya bisa menggunakan indeks ya, untuk pencarian suatu elemen data. Nah, namun kalau dengan menggunakan dictionary kita bisa menggunakan key ya. Kita menggunakan key, kemudian kita bisa memperoleh elemen data tersebut. Ya tentu itu nanti bisa disesuaikan dengan keperluan kita ya. Nah, ini adalah secara umum apa yang baru saja saya bahas ya. Jadi kemungkinan pertama list itu merupakan anggota dari dictionary ya. Kemudian kebalikannya ya, dictionary itu merupakan anggota dari elemen list ya. Atau yang terakhir tadi adalah dictionary itu merupakan anggota dari dictionary. Ya baik, akan saya contohkan untuk pemrogramannya. Saya pindah ke oke. Untuk list ya. Nah, ini contoh yang pertama bagaimana kita membuat sebuah data untuk tipe dictionary ya. Run. Nah, ini empty, maka bisa kita deklarasikan apabila kita ingin menampilkan apa sih isi dari empty itu. Nah, kita bisa ketik. Nah, ini adalah print dari empty. Ya. Kemudian person, kemudian saat print person, maka akan menghasilkan John Smith ya, karena kita deklarasikan satu key ya. Kemudian kalau kita menggunakan dua key saat print customer, maka semuanya akan ditampilkan. Jadi misalkan kalau kita ingin menampilkan umur saja, maka kita bisa untuk yang ketiga ini ya, print customer, kemudian key yang kita masukkan, misalkan age, maka saat kita run, namakan sini adalah 26 ya. Sehingga dari satu item data ini ya, terdiri dari dua key ya, name, Alice, dan age 26. Kalau ingin kita tampilkan 26 saja, maka kita harus menambahkan key yang dimaksud ya, age. Atau sebaliknya kalau kita ingin menampilkan namanya saja, maka kita bisa ganti name, maka akan terpilih data Alice. Ini adalah salah satu contoh kita membuat sebuah variabel dictionary yang dari awal yang paling sederhana. Jika ada pertanyaan silakan post di bagian chat ya. Mungkin tidak ada
tidak ada noise, silakan posting di chat jika ada pertanyaan. Oke, kemudian saya contohkan selanjutnya. Kemudian saya lanjutkan contoh selanjutnya, yaitu untuk menyimpan sebuah list, dalam sebuah dictionary. Saya coba off dulu komen yang sini. Oke. Nah, ini di sini kita deklarasikan ya sebuah data tipe dictionary. Nah, namun di sini anggotanya adalah sebuah list ya. Jadi dengan beranggotakan list, sports, kemudian baseball, football, hoki, dan soccer. Ya. Kemudian kalau kita ingin menampilkan elemen-elemen yang ada di sini, maka kita harus tuliskan key-nya terlebih dahulu, baru kemudian indeks dari list yang ada di sini. Ya. Jadi misalkan ini adalah indeks yang ke-0 adalah baseball. Nah, kalau kita ingin menampilkan indeks yang lain, misalkan indeks yang ke-1 kita tampilkan juga. Maka di sini ada 2 ya, football dan baseball. Kemudian kalau kita ingin menampilkan indeks yang ke-1 sampai dengan ke-3, nah kita bisa gunakan seperti ini. Jadi football dan 1 sampai paling tinggi 3 ya, berarti 1 dan 2 ya, berarti football dan hoki. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk menyimpan dictionary di dalam list. Kalau ini adalah list di dalam dictionary, ya. Dan kita coba sekarang, kita coba tutup terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang yang ini yaitu dictionary dalam list. Ya. Jadi kita deklarasikan terlebih dahulu tipe data berupa list, kemudian di dalamnya ada dictionary. Jadi misalkan ini data, ini berupa list, elemennya adalah John, Jin, kemudian di sini adalah list, ya. Yaitu maka minimal dari sebuah list itu mensyaratkan ada 1 key dan ada 1 value. Sehingga saat kita panggil tipe data ini, data list ini, untuk yang indeks ke-0, ini terlalu banyak, dan saya matikan untuk bagian yang lain. Oke. Nah, sehingga untuk tipe data yang ke-0 adalah John, akan dipanggil yang ini. Ya. Kemudian tipe data yang kedua adalah yang tipe dictionary ini. Atau mungkin sebelumnya kita coba untuk tipe data yang ke-1, indeks ke-1. Indeks data yang ke-1, kita coba. Nah, ini adalah Jane yang di sini. Ya. Ini 0, 1, kemudian yang kedua itu adalah berupa dictionary. Sehingga akan ditampilkan semuanya. Ya. Akan ditampilkan semuanya. Akan ditampilkan semuanya yaitu name dan Dennis. Ya. Nah, kalau kita ingin spesifik ke value-nya, ya, maka kita harus tuliskan dalam tambahan berupa nama key, ya, name. Ini akan muncul value dari elemen yang indeks kedua, kemudian dengan key name, yaitu Dennis. Oke. Sampai di sini, ada yang ditanyakan? Silakan.
saya ingatkan, mohon semua bisa posting nama dan NPM. Ya. Jadi silakan post nama dan NPM karena akan digunakan sebagai bukti kehadiran Anda di sini ya. Oke, nah ini adalah contoh selanjutnya yaitu dictionary di dalam dictionary. Saya coba tutup terlebih dahulu. Oke, kita run dictionary dalam dictionary ya, seperti ini. Ya. Jadi ini adalah sebuah tipe data dictionary dengan anggota salah satunya adalah tipe dictionary. Ya. Jadi ini ada 2 key locations. Nah, kebetulan ini adalah value yang sifatnya tunggal. Ya. Kemudian untuk yang key yang visitors nilainya adalah atau anggota value-nya adalah sebuah dictionary. Sehingga otomatis di dalam dictionary itu mensyaratkan harus ada key dan value. Oke, kemudian jika kita ingin menampilkan isi dari key visitors, maka kita gunakan perintah seperti ini, print data visitors, ya. Maka akan tampil semua, ya. Jadi semua value yang ada di key visitors. Jadi 2018, 200, 2017, dan 50. Namun kalau kita ingin spesifik lihat pada tahun 2018, ya, maka kita perlu tambahkan satu key selanjutnya selain visitors yaitu 2018, ya, sehingga akan muncul nilai 200. Demikian juga kalau kita ingin menampilkan misalkan tahun 2017, ya, saya tambahkan di sini 2017. Oke, maka akan muncul 150. Namanya kalau kita beri key yang memang tidak tersedia di sana, ya, misalkan 2019, ya, tidak ada di maksudnya tidak ada di data yang kita sediakan, maka akan ada error, ya, karena kita memang tidak mengisikan atau kita tidak mendeklarasikan sebelumnya untuk tahun 2019. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, jika tidak ada, saya lanjutkan untuk bagian selanjutnya. Saya share itu untuk akses ke file. Kita kembali ke slide. Oke, jadi untuk selanjutnya adalah membuat file teks. Jadi di dalam Python juga tersedia fasilitas untuk menuliskan dalam bentuk teks, ya. Yang pertama kali digunakan itu adalah fungsi open, ya, yang memungkinkan untuk membuat dan modifikasi file. Fungsi ini menerima 2 parameter yaitu nama file dan mode operasi. Mode operasi atau mungkin kita sebut juga sebagai pilihan, ya, pilihan fungsi atau operasi apa yang akan kita lakukan, ya.
Jika file yang dituliskan pada fungsi sudah tersedia pada folder yang dituju, maka file tersebut akan langsung bisa dibuka dan diupdate. Nah, ini juga tergantung juga sebenarnya dengan mode operasi yang kita berikan ya. Dan sebaliknya, jika file sebenarnya tidak tersedia, maka fungsi akan membuat file yang dimaksud. Nah, ini secara default memang seperti itu. Jadi struktur utama yang bisa kita gunakan secara umum adalah itu nama variable file. Jadi file yang akan kita akses atau akan kita yang akan kita baca atau akan kita tulisi itu kita beri nama variabel tertentu. Nah, aturannya sesuai dengan aturan penamaan variabel sebagaimana biasa, tidak ada kekhususan atau yang membedakan dengan satu dengan yang lain. Kemudian kita gunakan fungsi, ya, fungsi open. Kemudian ada dua argumen atau dua nilai yang perlu kita isikan, yaitu nama file. Ini adalah nama file termasuk path, maksudnya lokasi file itu berada di mana. Kemudian juga tipe file, nah itu kita bisa deklarasikan di sini, kita beri nama di sini. Kemudian mode operasi, nanti ada pilihan atau karakter-karakter tertentu yang menyatakan jenis operasi. Nah, ini ada beberapa pilihan ya. Jadi R, W, X, kemudian A, B, dan plus. Ya. Nah, yang umum digunakan itu adalah R, W, dan A, ya. Atau juga X. Ya. Jadi misalkan R di sini adalah this the default mode, it opens the file for reading only. Berarti kita jika kita pilih dengan menggunakan R, maka file itu hanya akan dibaca saja. Jadi tanpa ada update atau revisi atas isi dari file tersebut. Kemudian kalau W berarti opens file for writing, dan if file doesn't exist, it creates one. Maksudnya kita akan membuat file, ya. Kalau seandainya dalam folder itu atau folder tempat di mana kita bekerja itu tidak ada file, maka file itu akan langsung secara otomatis dibuat. Ya. Nah, ini hampir sama sebenarnya dengan X ya. Karena kalau X creates a new file, if file exists, the operations fails. Maksudnya kalau kita misalkan ingin buat file dan kebetulan nama file itu sama, ya misalkan di dalam satu folder ya, kita punya nama file misalkan berkas txt. Ya. Dan saat kita open pertama kali, kita tulis dengan nama yang sama, misalkan berkas txt juga. Nah, kalau kita menggunakan yang X, maka otomatis itu akan program tidak jalan atau tidak akan dilanjutkan ya, karena di dalam folder itu sudah ada file dengan nama berkas txt. Nah, kecuali kita beri nama yang lain ya, misalkan berkas B atau berkas 2 txt, maka akan bisa berlanjut ya, karena nama filenya berbeda. Jadi ada dan tidaknya itu ditentukan oleh kesamaan nama file pada lokasi yang sama. Kemudian A itu open in open mode, if file doesn't exist, it creates one. Nah, ini open berarti menambahkan ya. Jadi kalau sebelumnya sudah ada isi file, sebelumnya sudah ada, maka akan otomatis ditambahkan dengan file berikutnya. Kemudian open in binary mode, kemudian plus to will open a file for reading and writing, good for updating. Ini juga digunakan untuk mengupdate isi dari file yang sudah ada sebelumnya. Baik, ini saya beri beberapa penjelasannya. Yang pertama itu membuat dan membaca file. Ya. File teks dapat dibuat dengan isian lebih dari satu baris ya, dengan menggunakan perintah perulangan loop. Ya. Kemudian perlu diingat semua tipe variabel dalam bentuk bilangan harus dikonversi dulu ke dalam string terlebih dahulu. Ya. Jadi misalkan seperti ini ya, yang tadi yang struktur yang utama tadi ya, F open, test, txt, kemudian write dan plus. Ya. Berarti kita selain menulis juga bisa mengupdate ya. Kemudian kita gunakan loop ya, menggunakan for in range 10 ya, berarti dari 0 sampai indeks yang ke-9 ya, 10 baris. Kemudian tiap baris kita tulis barisnya. Ya, ini mungkin supaya tidak terlalu aneh, indeks mulai ke 0, maka saya coba tambahkan sini 1 ya. Kemudian
karena ini berupa bilangan, maka harus kita convert ke dalam bentuk string. Ya. Kemudian kumpulan dari jumlahan concatenation ya dari string ini kita isikan ke variabel s. Ya. Kemudian s akan dituliskan ke file yang dalam hal ini diwakili oleh variabel f. Ya. Jadi f write s plus, nah kemudian di sini ada garis miring n ya. Ini artinya bahwa kita akan pindah baris ya, setiap kali melaksanakan perintah ini kita akan pindah baris ke baris berikutnya. Ya, kalau ini tidak kita isi, maka ini akan berada dalam satu baris yang sangat panjang. Ya. Nah, mungkin dengan tambahan perintah untuk pindah baris, maka tampilannya akan lebih rapi. Ya. Jadi perisian akan diisi per baris, ya, berpindah-pindah ke baris berikutnya. Nah, kemudian jangan lupa setelah kita membuka, maka kita harus ada perintah untuk menutupnya. Close, agar proses ini bisa selesai dilaksanakan. Kemudian jika file ini sudah ada, maka kita ingin membukanya, ya, maka kita gunakan perintah open, selanjutnya read, ya, read open ya, dengan menggunakan dua argumen tadi, ya, nama file dan mode operasi, ya, di sini R berarti read, ya, kita tidak akan mengubah isi dari file, kemudian kita isikan ke variabel f. Ya. Selanjutnya dari f, maka kita baca, ya, kita gunakan metode ya, f dot read, kemudian kita simpan ke dalam data, sehingga isian yang ada di file txt itu otomatis akan berpindah ke variabel data. Dan close, ya, tutup, dan yang terakhir adalah print data. Nah, hasilnya seperti ini yang ada di kanan. Kemudian cara menambahkan isi file yang sudah ada, yaitu dengan mengganti mode W menjadi A, ya berarti data ditambahkan dari file sebelumnya. Mode R berarti file hanya dibaca, ya, tadi sudah kita lakukan ya, tanpa ada perubahan isi. Nah, kalau kita ingin menambahkan apa yang sudah ada sebelumnya, ya tadi isiannya seperti ini ya, baris ke-1 sampai dengan baris ke-10, kemudian kita rubah sedikit di bagian stringnya, penambahan baris ke, ya, kemudian tambah dengan indeks ya, indeks ke-1, jadi baris tambahan yang ke-1 seperti itu, maka hasilnya akan seperti ini setelah di print di layar outputnya. Jadi ini adalah perintah yang tadi, file dari isi dari file sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, kelompok berikutnya adalah tambahan dari isian yang sudah ada. Ya. Oke. Ini mungkin waktu yang tersedia sudah tinggal 5 menit lagi ya, tinggal 5 menit lagi, nanti seandainya berhenti di tengah jalan, saya akan coba lanjutkan setelah di penjelasan di YouTube ya. Mungkin nanti bisa Anda akses untuk kesempatan setelah sesi kuliah ini selesai. Ya. Ini waktu karena saya ini bisa memberikan waktu sampai 40 menit ya. Ini sementara ini bisa waktunya tinggal 4 menit lagi ya. Ya, baik, akan saya manfaatkan sisa waktu ini. Oke, jadi format berikutnya itu adalah format CSV. Nah, ini yang umum digunakan untuk melakukan akses data ya. CSV itu adalah singkatan dari comma separated values ya. CSV adalah struktur data tabel yang terpisahkan oleh tanda koma untuk setiap sel yang dimiliki. Kemudian setiap record dituliskan pada satu baris yang sama. Ya. Baris teratas paling awal ya, digunakan sebagai nama field. Nama field. Jadi misalkan seperti ini, ya. Jadi seperti ini, tabel provinsi dan nama ibu kota, ya. Jadi, Provinsi Jawa Barat, Bandung, Sumatera Utara, Medan, Jawa Tengah, Semarang, Kalimantan Timur, Samarinda, Barat, Mataram. Maka ini adalah format tabel, ya, yang mana kita ketahui satu baris ini adalah satu record.
Kemudian ini ada 3 field, yaitu nomor, provinsi, dan ibu kota. Maka ketika diubah menjadi CSV, ini dalam format teks, namun ekstensinya CSV, maka formatnya seperti ini. Jadi baris yang paling atas itu adalah biasanya secara aturan yang berlaku ya secara umum itu adalah nama field, ya, ini nomor, provinsi, dan ibu kota, kemudian dipisahkan oleh koma. Kemudian baris yang selanjutnya itu adalah record-record yang ada atau data-data yang ada. Sehingga record yang pertama itu adalah misalkan Jawa Barat, kemudian Bandung, maka 3 elemennya akan dipisahkan oleh koma. Sehingga spasi, kalau misalkan seperti ini ya, Sumatera Utara dipisahkan oleh spasi, nah ini dianggap sebagai satu kesatuan atau satu elemen, karena tidak ada koma dalam satu isian. Sehingga yang jadi rujukan itu hanya koma. Walaupun kalau kita ingin buat format yang tersendiri, misalkan saya tidak istilahnya koma itu sebagai apa, delimiter ya atau pemisah ya, bisa saja. Jadi kalau kita buat cara baca sendiri atau format tersendiri, kan saya ingin tidak koma namun tanda semikolon yang menjadi pemisah antara satu elemen data dengan elemen yang lain ya, karena kemungkinan ada isian yang menggunakan koma ya. Sehingga kalau misalkan apa format bilangan dalam format apa bahasa Inggris ya, akan kita ingin menulis 10.000, namun kalau di bahasa Indonesia pemisah ribuannya adalah titik ya, kalau di bahasa Inggris kan koma ya. Nah itu kalau disimpan di CSV mungkin itu bisa dipisah, bisa dianggap data yang berbeda ya, antara 10 dan 03. Maka kita perlu menggunakan delimiter yang lain. Nah itu hal seperti itu mungkin itu perlu ada treatment yang tersendiri. Atau mungkin kalau bilangan bisa saja dalam CSV-nya kita tidak perlu menyimpan hingga tanda-tanda pemisah ribuan ya, kita tuliskan aja nilai aslinya 10.000, 1, kemudian nolnya 4 ya, tanpa ada pemisah. Namun nanti saat ditampilkan baru nanti kita tambahkan pemisah. Nah itu bisa juga teknik seperti itu, kita masih bisa tetap menggunakan CSV. Baik, ini waktu saya sudah habis, jadi nanti untuk penjelasan selanjutnya ini akan saya coba rekam nanti mungkin dalam 1 jam atau 2 jam nanti silahkan diakses. Dan juga ada satu lagi, ada pesan dari Prodi, saya diminta untuk membuat satu tugas ya atau kuis ya. Nah itu sebagai pengganti pertemuan yang ke-7 ya. Jadi kan kemarin minggu lalu itu ada hari libur nasional ya, hari raya Nyepi. Ini jumlah pertemuan kita kurang ya, hanya oke, saya lanjutkan kembali apa yang tadi sempat terputus ya. Saya ulang dari sini aja. Jadi ini adalah penjelasan tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu mengenai format data CSV. Nah kemudian di dalam aplikasi Python, itu Python punya default library yang dinamai CSV atau CSV ya. Dengan menggunakan library ini maka keyword dengan menggunakan keyword with ya bisa digunakan untuk membuka file ya. Nah berikut ini adalah contoh untuk menulis data dengan menggunakan perintah yang ada di Python ya. Yang ada di Python, jadi menggunakan import ya, kemudian CSV. Nah ini adalah library yang default yang ada di Python, jadi bisa langsung kita gunakan. Kemudian kita dengan menggunakan perintah with ya, open, kemudian nama file yang akan kita buka ya, test CSV, kemudian mode yang kita pilih ya, new write, menulis ya. Kemudian new line
ya. Kemudian semuanya itu tersimpan sebagai F, ya, nama variabel. Kemudian kita tuliskan seperti ini, ya, writer, CSV, writer, F, kemudian delimiter atau pemisah itu adalah tanda koma. Kemudian kita tulis baris per baris, ya, writer, writer row, ini yang paling awal, ya, provinsi atau ibu kota, kemudian writer row, Sumatera Utara, Medan, dan seterusnya. Sehingga setelah kita ini jalankan dengan menggunakan perintah yang ada di Python, maka kita akan bisa dapatkan file CSV yang bisa langsung kita buka, ya, dengan menggunakan aplikasi spreadsheet ataupun dengan menggunakan Notepad. Nah, ini bisa kita lihat bahwa semua data itu terpisah dalam baris-baris yang berbeda, dan kemudian setiap baris untuk field yang berbeda itu akan dipisahkan dengan tanda koma, ya, karena telah kita definisikan di sini, ya, tanda koma. Kemudian untuk membacanya, nah ini hampir mirip juga dengan file teks, ya. Cara bacanya, ya, kita menggunakan perintah open, ya, with open, kemudian nama file yang akan dibaca, ya, kemudian mode read, ya, SF, ya, kemudian file CSV, ya, reader F, kemudian delimiter untuk pemisah tanda koma. Ya. Kemudian for row in reader, readernya adalah keseluruhan data yang ada dalam CSV, ya. Kemudian akan dibaca baris per baris. Nah, ini data-data yang saya gunakan ini sebagai contoh, ya, itu data adalah jumlah penderita COVID, ya, per provinsi dengan status sebagai nama field. Ya, di sini ada 4 field, ya, berarti provinsi, jumlah yang positif terkonfirmasi, ya, COVID, kemudian yang sembuh dan yang jumlah yang meninggal. Ini data saya ambil tanggal 31 Maret kemarin. Jadi dari file yang sudah ada di CSV kemudian akan di print, ya, berarti akan ditampilkan di layar output. Nah, kemudian jika tadi kita menggunakan CSV dengan menggunakan aplikasi, ya, ada kalanya juga kita mendapatkan file CSV dari aplikasi-aplikasi yang lain, ataupun memang kita mencoba mengconvert atau membuat dengan menggunakan aplikasi spreadsheet yang ada, ya. Apakah itu Google Spreadsheet, ataukah Microsoft Excel, atau menggunakan OpenOffice, ya, Calc, ya, atau aplikasi-aplikasi yang lain, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah data, ya, daftar, ya, daftar kelas B, ya, kelas yang ada sekarang, ya, nama Anda ada di sini semua. Nah, ini jika kita buka dengan menggunakan Google Spreadsheet, nah, ini jika kita buka dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya. Nah, ini belum CSV, ya. Belum CSV, jadi masih format Excel atau format dari Google Spreadsheet. Kemudian jika kita ingin mengkonvertnya dalam CSV, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, ya. Nah, ini akan saya jelaskan dengan menggunakan Google Spreadsheet. Jadi kita bisa tinggal download, kemudian dari download kemudian kita bisa pilih tipe-tipe yang ada, ya, tipe-tipe yang ada. Nah, misalkan di sini ada tipe Excel, tipe ODS, PDF, zip, dan seterusnya. Nah, kita pilih yang khusus yang ini, ya. CSV, ya. Jadi koma separated values. Dan mungkin kalau yang ini tab separated values, kita menggunakan tab untuk pemisah, ya. Namun yang umum digunakan biasanya yang CSV. Kemudian setelah kita download dan kemudian kita pilih, ya, lokasinya di mana, ya. Dan tipenya bisa kita tentukan, dan selanjutnya bisa kita save, ya. Save di sini. Nah, ini karena saya menggunakan Windows, maka dia secara default akan icon bisa dibuka dengan menggunakan Microsoft Excel, ya. Namun bisa kita lihat perbedaan antara icon atau simbol untuk Microsoft yang memang format dari Microsoft Excel, ya, XLSX, ya, maupun yang di tipe CSV.
Atau jika kita menggunakan Notepad, kita bisa buka secara langsung ya dengan menggunakan Notepad, maka hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat nama file, kemudian terrecord dipisahkan oleh tanda koma. Baik, akan saya berikan contoh untuk menggunakan Python. Oke, ini tadi sudah kita bahas ya, yang untuk list. Kemudian untuk tipe data, nah ini mulai kita coba dengan membuat file terlebih dahulu. Bisa beri nama lain ya, tes 2 misalkan seperti ini. Ini kita run. Ini juga setelah kita run, nanti coba kita cek terlebih dahulu ya. Saya tutup terlebih dahulu. Run. Nah, tidak ada error, maka bisa kita lihat file yang dibuat. Ya, file yang dibuat tes 2, ini filenya. Tes 2, kita klik. Nah, ini adalah file yang tadi dibuat. Jadi mencetak dari 1 sampai dengan baris ke-10. Kemudian jika kita tidak ingin melihat dengan menggunakan Windows Explorer, namun kita ingin melihat langsung di tampilan output, ya, maka kita bisa lanjutkan perintah berikutnya. Open, jadi kita namai dengan tes 2, ya, kita buka tes 2 untuk txt. Sorry. Oke, saya lanjutkan. Read, kemudian close, dan kemudian selanjutnya adalah print data. Ya, maka hasilnya mengenai file yang tadi kita buka di Windows Explorer. Ya. Jadi semua dari isi akan ditampilkan. Kemudian kita coba juga misalkan setelah kita buat, nah selanjutnya setelah kita buat yang txt, kemudian kita coba untuk yang CSV, ya. Kita coba yang CSV. Ya, saya coba tutup terlebih dahulu. Ini kita beri nama provinsi. Ya, kita buat run.
ini sudah dijalankan. Dan kita cek filenya. Filenya ada di sini. Nah, ada di sini. Ya. Provinsi baru yang kita buat. Dia secara default karena di Windows akan dibuka dengan Microsoft Excel. Namun kita coba dengan kita buka dengan yang lain, dengan Notepad misalkan. Nah, ini. Jadi ini yang baru saja kita buat ya. Provinsi ya, provinsi yang ada. Ini kalau kita tambahkan, misalkan kita tambahkan baru lagi ya, satu ya. Yang terakhir adalah Sulawesi Selatan, saya kita tambahkan. Misalkan kita tambahkan Bali, maka kita ganti A ya, Seven. Oh, salah, ya, kita coba lagi. Sorry, terbalik. Right row, oke. Kita coba lagi. Nah, coba lagi. Kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Provinsi ini sudah diupdate. Kita buka lagi dengan Notepad. Nah, ini ada dari Denpasar. Yang lain ikut terupdate juga karena di perintah yang ada tidak kita hapus tadi ya. Atau mungkin kita coba kita ulangi lagi nama yang lain ya. Provinsi 2 ya, kita run lagi. Jadi tadi saya rubah namanya Provinsi 2 dan kita run, sudah di run. Kemudian kita cek hasilnya Provinsi 2 ya. Ya, ini Provinsi 2. Ini kita buka. Nah, ini ada semua ya. Dari awal sampai dengan Bali. Ya. Kemudian kita coba tambahkan. Kita coba tambahkan dengan satu provinsi yang lain. Namun ini kita tutup ya, supaya tidak berulang. Ini kita tutup. Tutup. Kita isi provinsi yang lain, misalkan Jawa Timur belum ada ya. Surabaya. Jadi saat kita menjalankan perintah ini, maka yang blok ini tidak perlu ditambahkan lagi ya, karena sudah ada ya sebelumnya ya. Katanya nambahkan Surabaya, kita jalankan.
Oh ini, sorry, untuk sambungan berikutnya. Bisa tutup juga. Oke, kita coba lagi. Ya, kita coba lagi. Ini berarti sudah dijalankan. Kemudian kita cek lagi filenya. Provinsi 2. Ya, ini sudah tambah satu lagi ya, Jawa Timur dan Surabaya. Karena perintah untuk mengisi ini sudah kita tutup. Berbeda dengan yang tadi, mungkin tidak kita tutup, tidak kita matikan sehingga dia berulang kali tercetak di file. Oke, mungkin seperti itu. Kemudian contoh program berikutnya, membaca file. Ya. Kita matikan dulu. File ini. Membaca. Kemudian kita coba run. Nah, ini akan ditampilkan di sini. Jadi ini adalah file CSV untuk COVID 30 Maret. Di file CSV yang sudah ada. Jadi dalam proses ini kita membaca dari file yang sudah ada. CSV yang sudah ada. Kemudian kita tampilkan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan kali ini untuk penjelasan akses file dengan menggunakan file teks dan CSV. Kemudian untuk untuk tugas atau kuis yang sebagai pengganti pertemuan ke-7 nanti akan saya sampaikan melalui pengumuman atau melalui notifikasi di Google Classroom ya. Sekian, mohon maaf tadi sesinya terputus ya untuk pertemuan ke-6 ya kali ini. Ya. Sampai di sini. Kemudian terkait dengan ujian tengah semester, rencananya akan saya akan buat dengan menggunakan platform yang ada di Quizizz ya. Nah nanti sebelum pelaksanaan UTS minggu depan mungkin saya akan share sebuah contoh soal ya di Quizizz untuk latihan saja agar Anda terbiasa menggunakan platform di Quizizz. Mungkin bagi yang belum terbiasa terutama ya nanti bisa bisa dicoba ya dengan menggunakan Quizizz. Nanti akan kita bisa lihat sama-sama hasil evaluasinya kemana. Namun itu hanya latihan saja ya. Sehingga harapannya nanti saat pelaksanaan UTS ya, Anda semua sudah terbiasa menggunakan Quizizz ya. Karena dalam Quizizz ada sedikit yang menjadi pembeda, itu adanya pembatasan waktu ya untuk pengerjaan di setiap soal ya. Nah, nanti saya coba desain kira-kira waktunya bisa mencukupi ya, apakah persoalnya 3 menit dengan pilihan ganda atau memang kalau misalkan itu jawabannya perlu menuliskan program, nah mungkin waktunya tentu tidak cukup 2 menit 3 menit, mungkin nanti akan saya desain dengan waktu yang lebih panjang ya. Namun
di situ ada apa? Ada batasan waktu ya, batasan waktu maksimum untuk setiap soal. Itu yang perlu diperhatikan ya. Saya melihat platform krisis mungkin lebih untuk kegiatan UTS mungkin lebih unggul ya, atau mungkin lebih bagus ya, karena bisa dilaksanakan secara bersamaan ya. Jadi Anda semua mengerjakan atau mengakses soal-soal yang di kuisis itu secara bersamaan, dan mengerjakannya pun juga secara jangka waktu yang bersamaan sesuai dengan jadwal UTS ya. Sampaikan lewat classroom atau lewat kontak WA yang sudah saya berikan. Sekian, terima kasih. Jaga kesehatan, semoga semuanya sehat dalam situasi seperti ini. Ya. Semoga semuanya bisa melaksanakan ujian tengah semester minggu depan secara lancar. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.